Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Masya Allah, senang sekali di tahun ini bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang menandakan pula pertemuan kita dengan acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menemani Sobat Pintar, Bapak dan Ibu Guru, serta keluarga berbuka puasa. Selamat datang dalam acara Ustadz Menyapa. Ramadan saatnya perbaiki dimensi batin. Itu yang akan kita bahas bersama dengan Ustadz Suherman dan akan dipandu oleh Bapak Anas Roseh. Yuk kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Pintar dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa masih tetap melaksanakan ibadah puasa, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan kita berdoa juga semoga kita bisa menuntaskan ibadah puasa kita hingga purna. Sobat Pintar yang berbahagia, hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan bersama sebuah tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Suherman. Tentunya tema yang akan disampaikan cukup menarik, yaitu adalah Ramadan, saatnya perbaiki dimensi batin. Sungguh luar biasa tema kita pada kesempatan hari ini Sobat Pintar, dan tentunya mari kita coba komunikasi langsung kepada Ustadz Suherman. Assalamualaikum Ustadz Suherman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Barokallah. Puasa tetap lancar Ustadz ya? Insya Allah lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan Ustadz. Amin, amin Allah. Oke Ustadz, rasanya ini Sobat Pintar kita Ustadz ingin segera mendengarkan ini materi yang akan Ustadz sampaikan. Kalau lihat topiknya Ustadz, Ramadan, saatnya perbaiki dimensi batin. Wah, luar biasa Ustadz. Karena kalau kita lihat manusia, justru kayaknya pada posisi dimensi batinnya itulah yang kadang-kadang bisa menunjukkan siapakah manusia itu sebenarnya. Dan tentu ini sangat menarik Ustadz. Untuk itu Ustadz, monggo kepada Ustadz langsung dipersilahkan untuk menyampaikan materi kita. Baik, terima kasih Pak Anas. Mudah-mudahan kita doakan Sobat Pintar beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan bisa membimbing kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tatahaqqal ghayat. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihin nujumin nayyirat, amma ba'd. Sobat Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan puasa kita hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan yang terbaik, dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, beliau menyampaikan, yatla alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang nanti di tengah-tengah kalian laki-laki Ansor yang merupakan calon penghuni surga. Kisah ini nanti kita akan dapatkan dalam redaksi riwayat Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an ini merupakan sosok sahabat yang senantiasa didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barangkali Sobat Pintar bisa mengadopsi redaksi doanya terkhusus untuk kedua orang tua yang barangkali masih hidup di tengah-tengah kita, atau untuk mereka yang sudah usia lanjut. Ya, doanya adalah Allahumma tawwil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya. Jadi Pak Anas, doa panjang umur itu boleh. Barakallah. Ya. Tapi tidak dicukupkan sampai di situ, ternyata Nabi mendoakan beliau, wa katsir waladahu, perbanyak keturunannya. Maka kalau kita lihat rekam jejak Sayyidina Anas bin Malik itu dari anak sampai cucunya itu berjumlah 100. Pak Anas jangan bertanya berapa istrinya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an ini ternyata beliau tidak cukup sampai di situ meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, setidaknya
minta kembali kepada Allah agar aku diberikan kecerdasan untuk menangkap sinyal-sinyal kematian. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah yang mampu menangkap sinyal-sinyal kematian. Maka kalau kita lihat berapa banyak redaksi hadis yang bersumber dari Anas bin Malik itu berbicara terkait masalah kematian. Maka beliau berani menyimpulkan ada 100 hari menjelang wafat, ada 40 hari menjelang wafat, bahkan sampai 3 harinya. Nah, maka sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara beliau menyimpulkan ketika mendekati ajal itu biasanya ada perubahan-perubahan. Ya, salah satu di antaranya adalah bayadu sya'rika ba'da sawadih, memutihnya rambut sesudah menghitam. Kita lihat sedikit Pak Anas. Ya. Apa yang sudah putih? Ternyata jenggotnya pun juga sudah putih. Nggak cukup sampai di situ ternyata Pak Anas. Kemudian ya Sayyidina Anas bin Malik berani menyimpulkan dha'fu badanika ba'da quwatih, melemahnya fisik yang tadinya kuat. Sobat pintar mungkin masih kuat. Ya, tapi yang namanya ajal itu tidak mengenal fisik, tidak mengenal usia. Nah, disinilah bahwa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an menyimpulkan dha'fu badanika ba'da quwatih. Biasanya menjelang wafat itu ada perubahan-perubahan fisik, lemah. Yang tadinya kuat menjadi lemah. Makanya banyak di antara kita yang kalau sudah mendekati ajal, dan bahkan beliau menyimpulkan 40 hari menjelang ajal itu ada perubahan fisik yang berubah. Ya, salah satu di antara beliau menyimpulkan adalah telapak kaki yang tadinya seperti ini akan ada perubahan melengkung seperti ini. Coba cek Pak Anas. Ya. Masih normal saat. Ya. Enggak cukup sampai di situ, ternyata beliau menyimpulkan pula ya, kalau tulang belulangnya pun juga akan mengalami perubahan sehingga ketika dia mau didudukan itu rasanya ingin senderan terus. Nah, makanya hati-hati yang suka senderan itu. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. 3 hari menjelang wafat beliau menyimpulkan bahwa ada nikmat yang dicabut dan bahkan semua nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Ada nikmat-nikmat yang kemudian mulai dicabut. Ada yang menyimpulkan, kami dulu punya orang tua di mana wafat, ketika 3 hari menjelang wafatnya justru masih banyak makannya, masih doyan makannya. Biasa ada yang menyimpulkan begitu. Nah, maka kalau nikmatnya semuanya sudah dicabut, apakah dia bisa merasakan nikmatnya makanan itu? Makanya nanti selepas sobat pintar ini berbuka puasa, nanti bisa dinikmati makanan itu. Rasakan, kalau ternyata masih nikmat, insya Allah. Tapi kalau ternyata itu sudah tidak bisa dirasakan bagaimana nikmatnya makanan, ini kemudian jangan langsung menyimpulkan rasanya 3 hari lagi saya. Tapi justru ya bisa jadi COVID ya. Ya, kita doakan. Nah, maka sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an ini pernah menyampaikan pula dan pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yatla 'alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan datang nanti di tengah-tengah kalian itu laki-laki Ansar merupakan calon penghuni surga. Hari kedua Nabi menyampaikan lagi hal yang sama, yatla 'alaikum rajulun min ahlil jannah, akan datang di tengah-tengah kalian laki-laki calon penghuni surga. Bisa kita bayangkan Pak Anas, saat Nabi mengucapkan hal demikian, sasarannya yang dituju itu kita, khitabnya itu kita. Mungkin kita udah pensiun ngajar, mungkin pensiun ibadah. Sebab kenapa? Nabi yang memprediksikan kita ini adalah min ahlil jannah, ahli surga. Nah, ternyata didapati di kalangan sahabat itu mulai mengintai siapa orang ini. Ya, sahabat, wahai sobat pintar, itu perlu diketahui di mana mereka memiliki sifat namanya ghifthah. Sifat ghifthah itu adalah sifat iri terhadap kualitas sahabat yang lainnya. Sifat iri terhadap kualitas ibadah sahabat yang lainnya. Jadi kalau ada sobat pintar yang hari ini sudah mampu menghatamkan Al-Qur'annya, sementara ada di antara kita yang belum menghatamkan Qur'annya, iri terhadap kualitas ibadah sahabat kita. Itu adalah sifat ghifthah. Sobat pintar barangkali ada yang sudah lancar baca Qur'annya, sementara dirinya belum mampu untuk membaca Al-Qur'an, atau yataka'ka fil Qur'an, masih terbata-bata, iri terhadap kualitas ibadah sahabatnya. Karena itu adalah sifat ghifthah yang ditanamkan di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Nah, maka ada sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As yang sampai mengintai adakah yang istimewa dari orang ini. Masya Allah, ternyata selesai kajian diikuti kemana beliau pergi. Dan ternyata sampai tiba di rumahnya Rajulul Ansar tadi,
sahabat Abdullah bin Amr bin As ini minta izin kepada orang tersebut, ismahli ya sayyidi an abita fi baitika hatta thalathata ayyamin wa layalin wa kuntu fi mukhtasamah. Tuan, izinkan saya untuk bisa bermalam di rumah Anda kisaran 3 hari 3 malam lamanya. Ini aturan dalam Islam, dan memang kita dianjurkan jika bermalam di rumah saudara kita, barangkali sobat pintar ada tugas yang harus dikerjakan secara kelompok, kemudian bermalam di rumah teman. Ingat, Islam membatasi sampai 3 hari 3 malam itu dibolehkan, kecuali nanti ada uzur syar'i ya yang membolehkan lebih dari itu. Dan Islam membatasi sampai 3 hari 3 malam. Dan hadis ini jangan dibentur-benturkan dengan redaksi hadis silaturahmi yang lainnya. Kemudian mampu mengatakan, kenapa Islam membatasi sampai 3 hari 3 malam? Bukankah esensi silaturahmi itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki? Kalau dia bermalam sampai 30 hari 30 malam, bisa jadi panas. Panjang umur buat dia, tapi pendek umur buat tuan rumahnya. Maka dibatasi dalam Islam. Maka pada saat itu pula lah diizinkan untuk bisa bermalam di rumah Rajulul Ansor tadi, seketika dia mengintai selepas salat Isya berjamaah. Barangkali ba'da Isya ini dia optimal untuk melaksanakan tahajudnya, tapi ternyata didapati tidak. Yang akhirnya yang dilakukan oleh Rajulul Ansor tadi itu adalah istirahat. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini mengintai, barangkali nanti di 1/3 malam dia mengoptimalkan tahajudnya. Ternyata ditunggu itu tidak bangun juga. Baru dia terbangun mendekati subuh tiba dan sholat subuh berjamaah. Barangkali ini baru malam pertama, kata Abdullah bin Amr bin As. Saya akan intai kembali di malam kedua. Maka pada saat malam kedua diintai, ba'da sholat Isya, ternyata tidak ada aktivitas apapun kembali. Tidak ada tahajud, tidak ada qiyamul lail, dan baru terbangun mendekati subuh tiba. Nah, sampai pada malam ketiga, rasanya saya malam pertama, malam kedua, sampai malam ketiga ini belum menemukan ada yang istimewa dari ibadah orang ini. Bahkan nggak pernah tahajud. Makanya barangkali ini kabar gembira buat kita yang nggak pernah tahajud ini. Tapi jangan langsung kemudian dipatah atau dipotong dengan redaksi yang setengah ini. Masih cukup panjang redaksi hadisnya. Yang kemudian akhirnya karena sudah 3 hari 3 malam, maka sahabat Abdullah bin Amr bin As izin pamit. Ya Sayyidi, wahai Tuan, izinkan saya pamit pulang. Sejatinya saya bermalam di rumah Anda ini, saya ingin mengetahui ada yang istimewa nggak dari ibadah Anda ini. Sampai Nabi mengatakan, Anda ini adalah min ahlil jannah. Ternyata saya lihat tidak ada yang istimewa. Tapi saya yakin apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah shadiqul masduq, tepat sasaran ketika berbicara akhirat. Masduq itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkan saya pamit. Beberapa langkah ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As itu meninggalkan kediaman orang tadi, maka Rajulul Ansar tadi kemudian menyapa, "Ta'al ya Sayyidi, kesini Tuan." Barangkali dari sekian banyak dimensi zahir ibadah yang aku lakukan itu, ya begitulah, dan saya tidak pernah merahasiakannya. Apa yang Anda lihat, itulah yang nampak. Dan biasanya manusia itu hanya menilai dari apa yang nampak. Nahkumun nasa bil zahir. Tapi apakah Anda pernah melihat bagaimana dimensi batin saya ini beribadah, kata beliau. Maksudnya apa? Tidak pernah terbersit dalam dimensi batin saya ini kebencian, iri, hasad, dendam, dengki, apalagi sampai kepada hasud. Masya Allah. Dan orang ini tidak pernah ada sifat kebencian terhadap saudaranya sesama muslim. Tidak pernah ada iri, apalagi sampai dengki, apalagi sampai mencapai puncak sebuah penyakit namanya hasud. Disinilah kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, inilah letak ibadah yang paling sempurna yang kau lakukan. Sahabat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat momentum Ramadan itu bukankah karena distimulus dengan nilai pahala yang begitu banyak, karena kita kemudian optimal dan bahkan semangat untuk mengerjakannya. Ya, tapi jangan lupa di situ ada dimensi batin yang perlu kita manage kembali. Makanya kata Nabi tidak salah ketika beliau menyampaikan, dan tidak keliru ketika beliau menyampaikan di kalangan sahabatnya, idza saruhat saruhal jasadu kulluh. Jika dimensi batin ini baik, maka konsekuensi dimensi zahirnya pun juga akan baik. Wa idza fasadat, jika dimensi batin ini ada yang cacat, ada penyakitnya, ada sesuatu yang harus diperbaiki, maka otomatis tidak mustahil dimensi zahirnya pun juga akan cacat.
Nah, inilah salah satu kaidah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Fenomena bahkan, ya Pak Anas, kalau kita lihat di pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan di masyarakat kita, itu masjid banyak yang merasa ditinggal jamaahnya. Betul. Ya, betul saya ngomong ya. Betul, ya. Ya, ini salah satu di antara fenomena yang terjadi. Ya, ternyata kalau kita teliti kembali, analisis kembali, wahai sobat pintar, disinilah membuktikan bahwa sejatinya ketika saat ayat itu turun dan Nabi menyampaikan di kalangan sahabat-sahabatnya saat pra-Ramadan sebelumnya itu, bukan berbagai macam program yang ditampilkan oleh beliau. Kalau kita lihat khutbahnya Nabi saat menyampaikan pra-Ramadan atau yang kita kenal dengan tarhib Ramadan sebelumnya itu, apa yang disampaikan oleh beliau? Ternyata itu adalah kabar gembira semuanya. Ayuhan nas, qad azallakum syahrun azim. Akan datang nanti bulan yang agung. Ini kabar gembira. Syahrun mubarak, di mana terdapat bulan penuh keberkahan, menginduksi ibadah-ibadah yang lainnya. Ini kabar gembira pula. Dan bahkan tuftahu abwabal jannah, semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kabar gembira. Wa tughlaqu abwaban nar, ditutup pintu semua neraka. Ya, jadi ini kabar gembira pula, semua pintu neraka ditutup, bahkan setan itu dibelenggu. Ada 5 kabar gembira. Tidak cukup sampai di situ, Nabi menyampaikan kalangan sahabat-sahabatnya. Dan ternyata siapa yang mendapatkan kebaikan dan mampu melakukan aktivitas kebaikan pada satu malam tersebut, maka ia sebanding nilainya dengan 1000 bulan. Ini kabar gembira semuanya. Artinya apa? Nabi tidak memberikan beban kepada sahabat-sahabatnya, terutama kepada umatnya, bahwa kehadiran Ramadan itu bukanlah beban, tapi justru sebaliknya ini kabar gembira. Dan apalagi kalau kita lihat ayat 183 dari surah Al-Baqarah, bukankah itu panggilan bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan harfun nida dalam bahasa Arab, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, makanya karena Nabi menyampaikan kabar gembira terlebih dahulu, bukan berarti kita menafikan sebuah program, tapi nanti program itu kalau sudah timbul dimensi batinnya, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil semua amalan itu tidak dikerjakan. Pastinya setiap amalan-amalan itu harus dilandasi. Makanya setiap ayat-ayat, ya terutama dalam hadis riwayat Imam Bukhari, misalkan bersumber dari Abu Hurairah, aktivitas amaliyah Ramadan itu kalau satu contoh itu ukurannya program, maka konsekuensi itu akan menjadi beban. Ya, 2019 Pak Anas, saya punya kesempatan, diberi kesempatan untuk bisa berdakwah di Korea Selatan. Jamaah di Korea Selatan itu ada 2 orang yang mengikrarkan menjadi seorang muslim, mu'alaf. Ternyata apa yang beliau sampaikan, Ustadz, semalam saya ini nggak bisa tidur. Kenapa, Pak? Saya memikirkan bagaimana besok puasa versi Islam. Ya, nggak makan, nggak minum dalam seharian. Makanya semalam itu saya memikirkan rasanya besok itu mau sakaratul maut saya gitu. Nah, ini artinya Ramadan kalau dianggap sebagai beban, maka orang terkuat di alam jagat raya ini nggak mampu menahan beban-beban Ramadan. Makanya Allah tidak panggil bahasanya dengan orang-orang yang paling kuat. Allah juga tidak manggil orang anak-anak muda yang fisiknya kuat, tapi Allah panggil di situ tidak terbatas, mau yang tua maupun yang muda, tapi dengan bahasa cinta Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Makanya tidak salah ketika Nabi menghadirkan Ramadan itu, momentumnya adalah bagaimana memperbaiki dimensi batin terlebih dahulu. Maka dimensi batin dalam rangka perbaikan itu dinamakan dengan tarhib. Tarhib itu adalah melapangkan hati. Biasanya orang Arab suka menyebutnya nurahibu bikum, ya melapangkan, sehingga kalau tempatnya sudah lapang, mau menempatkan sesuatu itu masih banyak space, masih banyak tempat yang lainnya, mau tilawahnya, mau program apa saja. Itulah definisi kata tarhib yang sesungguhnya. Ya, apalagi ketika ada seseorang dengan bahasa cintanya memanggil sesuatu, maka konsekuensi ada esensi yang akan diraih, ada garansi yang akan diberikan. Dan itu adalah garansi yang sangat mahal. Sebab kenapa Allah hadirkan identitas takwa yang menjadi, ya, takwa itu menjadi identitas bagi seorang muslim yang sesungguhnya. Karena kita beriman saja tidak cukup, tapi justru untuk mencapai sebuah identitas yang harus diraih itu adalah identitas takwa.
Nah, cuma permasalahannya berapa banyak di antara kita, terutama para ayah ya, terutama kaum laki-laki, kalau mendengar kata takwa itu rasanya tidak gemetar dalam kalbu kita. Padahal Nabi kalau menyampaikan kata takwa di kalangan sahabatnya, sahabat begitu gemetar, sehingga mendefinisikan kata takwa itu berbeda-beda. Sahabat Umar bagaimana mendefinisikan kata takwa? Itu bagaikan orang yang berjalan di atas jalan, kemudian di jalan tersebut terdapat onak dan duri. Maka beliau menyimpulkan, lalu kehati-hatian saya untuk menepakkan kaki saya di jalan tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beda mendefinisikan kata takwa. Apa itu takwa, wahai Ali? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman mendefinisikan takwa itu berbeda lagi. Apa itu? Al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yang melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangannya. Artinya apa? Di sini kita bisa menilai sahabat Nabi ketika mendengarkan definisi kata takwa saja itu berbeda-beda. Artinya menyimpulkan bahwa takwa itu menjadi sasaran utama bagi orang beriman. Nah, maka momentum Ramadan kali ini yang dipanggil oleh Allah adalah penuh dengan bahasa cinta kasih sayang, yang pasti akan ada garansi yang akan diraih, yang menjadi identitas secara mutlak bagi orang-orang beriman. Bukan hanya saja identitas sosial. Barangkali identitas sosial itu bisa diukur dari harta banyak, kendaraan banyak, rumah banyak, istri. Hati-hati diaminkan oleh malaikat. Ya. Kadang Mas Krisna yang nonton di sana, istri banyak Pak Ustadz gitu ya. Masya Allah. Nah, ini ukuran identitas sosial, tapi identitas yang diinginkan oleh Allah adalah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu yang memiliki pribadi takwa, dan itu dapat diraih bagi mereka yang punya dimensi batinnya baik. Ya. Sobat Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sedikit bahwa Ramadan momentumnya sekarang ini adalah saatnya untuk memperbaiki bagaimana dimensi batin kita. Barangkali itu Pak Anas yang dapat saya sampaikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Sobat Pintar yang berbahagia, sungguh apa yang sudah disampaikan Ustadz Herman itu bagaikan oase di tengah padang pasir, dalam dan tentunya sangat penting bagi kita semuanya. Tadi sudah kita tangkap pertama bahwa sebagai manusia, tanda-tanda kehidupan kita makin lama makin lemah dan seterusnya, yang akan menuju ke pintu menuju akhirat. Yang kedua, ternyata tadi juga kita bisa mendengarkan bersama bahwa terjaminnya orang masuk surga ternyata tidak sekedar bisa dilihat fisiknya, namun justru yang paling penting adalah bagaimana batinnya. Seorang Ansor yang tadi sampai sahabat Abdullah ingin tahu karena dipastikan bahwa sahabat tersebut masuk surga, apa kunci rahasianya? Sungguh luar biasa. Lihat fisiknya tidak ada apa-apanya, tapi begitu disampaikan ternyata batin dan jiwa orang tersebutlah yang memang karena ketulusan, tidak punya rasa iri, dengki, sehingga yang mengantarkan. Dan tadi juga kita dengarkan bersama, sahabat pintar semuanya, bahwa kita ternyata juga boleh iri. Namun iri yang mana itu? Ternyata adalah iri atas kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita. Makanya sungguh luar biasa sekali. Dan rasanya justru kalau kita tidak iri, dipertanyakan juga. Selanjutnya tadi Ustadz Firman juga telah memberikan pencerahan kepada kita semua sobat pintar bahwa Ramadan ini adalah panggilan kasih dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya kepada yang betul-betul bisa siap, bukan siap fisiknya semata. Bahkan kalau hanya sekedar fisik, orang akan menghadapi tidak makan sehari mungkin akan tidak kuat. Tetapi justru panggilan Allah itu ditujukan kepada orang yang sudah punya siap mental, yaitu orang yang beriman. Betul Ustaz ya, iman itu yang orang takut menjadi pemberani Ustaz ya, karena imannya. Orang yang mungkin tidak sungguh-sungguh akan menjadi sungguh-sungguh karena imannya untuk meraih yang terbaik. Sobat pintar yang berbahagia, Ustadz Firman sudah menyampaikan luar biasa pada kita. Tentu syarat, tapi ada beberapa hal yang perlu kita gali nih Ustadz. Ya, tadi yang pertama Ustadz, menyangkut masalah batin.
kebanyakan orang itu Ustadz merasanya ya akulah yang paling hebat, akulah yang paling bisa yang terbaik dan sebagainya. Yang kadang-kadang ya karena perasaannya memang seperti Ustadz, bahkan wajah pun aku pasti ganteng sedunia ini, aku paling cantik sedunia ini. Nah Ustadz, kira-kira untuk mengetahui batin kita ini apakah sudah sejiwa, apalagi dengan sahabat Ansor tadi yang ternyata sudah bisa menghilangkan rasa iri dengkinya. Bahkan barangkali dengan seperti itu dia sudah tidak akan merasa ingin barangkali menyakiti perasaan orang dan sesama lainnya. Nah ini pertanyaan Ustaz, kira-kira untuk mengetahui kira-kira saya ini batin saya itu sehat atau tidak, terus kemudian perlu dilakukan untuk perbaikan atau tidak, ini gimana Ustaz? Kiat-kiatnya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini as-sail a'lamu minal mas'ul, yang bertanya jauh lebih paham dari yang ditanya. Ya, sedikit Pak Anas saya ingin menyampaikan bahwa sejatinya kalau kita merujuk kepada Quran surah Az-Zariyat gitu ayat 56, Allah menegaskan tidaklah aku ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Karena katanya sebetulnya kan asalnya adalah illa liya'buduni. Ini itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam beribadah apa yang diminta oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nah, barangkali kata ikhlas itulah menurut dalam pandangan Syekh Tontowi, mantan daripada Mufti Azhar, mantan Rektor Azhar Kairo, juga mengatakan bahwa ukurannya nanti apakah dia sudah legowo untuk menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu contoh misalkan kita merasakan pandemi yang cukup berlarut kemarin. Betul. 2 tahun bahkan sampai mendekati 3 tahun. Ya, banyak diantara imam-imam masjid yang kemudian mengikrarkan doanya dengan bahasa memaksa, kalau saya katakan Allahumma adfa'anal bala wal wabah wal fahsya gitu. Padahal kata Allah, ketika engkau ridho terhadap takdirku, kuncinya adalah wardo bima qasamallah, maka konsekuensi insyaallah. Ya, disinilah artinya kita tidak berpikir bagaimana, karena skenarionya itu sudah mutlak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ayub alaihi salam, ya tidak menyalahkan seseorang. Ya tidak menyalahkan istrinya yang mana pada saat itu menuntut, kamu ini seorang nabi punya jatah doa yang langsung diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi responnya Nabi Ayub mengatakan bahwa ini ketetapan dari Allah. Sejatinya kita ikhlas untuk menerimanya. Nah, barangkali kalau kita belum bisa menerima secara ikhlas, ya inilah salah satu di antara masih ada penyakit-penyakit yang ada dalam dimensi batin kita. Nah, satu contoh misalkan peserta didik atau sobat pintar biasanya dikasih buku panduan atau agenda Ramadan oleh guru-gurunya. Dan barangkali mohon maaf lahir batin, bagi para pendidik mungkin kita bisa analisa kembali, evaluasi kembali. Rasanya ketika diberikan beban Ramadan itu, agenda Ramadan kepada peserta didik kita, ya coba diperhatikan apakah betul diisi secara total, apakah itu betul-betul dalam wawasan orang tua. Sebab tidak menutup kemungkinan di situ ada jadwal taraweh, ternyata pada saat taraweh ia hadir, tapi saat tarawehnya hadir dan dia tidak melakukan aktivitas ibadah taraweh itu, justru keluar dari masjid, kemudian mereka pesta sarung atau perang sarung di luar sana. Dan kembali lagi setelah tarawih itu selesai, ngantri di depan ustadz. Dalam rangka apa? Meminta tanda tangannya. Nah, disinilah kadang berapa banyak masjid di sekitar kita pun juga merasa terganggu dengan kehadiran anak-anak ketika sudah berada di dalam masjid. Suara begitu riuh, suara begitu bising. Namun ketika kita tanya, ternyata sentak jawaban seorang anak mengatakan, Ustadz mohon maaf kami berisik di masjid itu karena memang saat kami bercanda, bermain di rumah, orang tua kami mengultimatum, nah jangan bercanda di rumah, sana ke masjid. Akhirnya seorang anak itu mampu menafsirkan, oh berarti masjid itu adalah tempat candaan bagi mereka. Ketika kita tanya kembali, lalu di mana ayahmu? Ayah ada di rumah. Ternyata disinilah letak permasalahannya. Anak itu butuh figur. Kecuali beda halnya dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As tadi. Usia 20 tahun mampu menaklukkan Mesir. Kita bisa bayangkan. Sebab kenapa? Karena yang dilatih oleh Nabi itu dimensi batinnya dulu diperbaiki. Sehingga tawaran dari sahabat Abdullah bin Amr bin As kepada Nabi apa? Justru beliau menawarnya ke atas bukan ke bawah.
Ya Rasul, ada nggak amalan puasa buat saya? Kata Nabi menyampaikan kepada beliau, Amr bin As, puasa 3 hari di pertengahan Ramadan, di pertengahan bulan. Yang dikenal Ayyamul Bid. Saya ini orang kuat, kata beliau. Saya ini masih muda, fisik saya kuat. Memang nggak ada lagi masa sebulan cuma 3 hari. Oh kalau begitu puasalah Senin Kamis. Senin Kamis setiap pekan 2 hari, 1 bulan 8 kali. Ya Rasulullah, saya ini masih kuat, saya ini masih muda, ada nggak yang lebih lagi? Jadi tawar-menawarnya itu ke atas. Makanya Nabi tawarkan, kalau begitu puasalah sebagaimana saudaraku berpuasa, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Coba cek sekarang, banyakkah di antara kita, peserta didik kita menawarkan yang ke atas, bukan yang ke bawah? Nah, rata-rata ketika diberi tugas, beban, nah, rata-rata di antara mereka tawarannya itu ke bawah, bukan ke atas. Ini karena dimensi batinnya dulu yang dilatih oleh Nabi, dan itulah yang ditanamkan di kalangan sahabat-sahabatnya. Subhanallah, sobat pintar yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah, sungguh luar biasa penjelasan dari Ustadz Suherman tadi, bagaimana kita bisa mengimplementasikan agar batin kita semakin berkualitas. Ustadz Herman, kayaknya terus ini berkembang keingintahuan kita ini, karena betapa dahsyatnya batin kita itu bagi keselamatan kita nantinya, Ustadz ya. Dan itu kayaknya menjadi bagian ukuran penting sejauh kita bisa mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan, tidak hanya dunia dan akhirat. Ini kan bulan Ramadan, Ustadz ya. Kemudian memang ini penggemblengan yang diberikan kepada kita supaya batin kita utamanya, dan tentunya hikmahnya fisik-fisik kita dengan Ramadan atau puasa pun juga ternyata ada baiknya. Nah, kira-kira Ustadz, untuk bisa mengoptimalkan pengasahan batin kita selama Ramadan ini, dan biasanya kan kalau Ramadan selesai, Ustadz, nah udah kembali ke habitat awal kembali. Nah, ini kira-kira kiat-kiat atau strategi apa, Ustadz, untuk lebih mengoptimalkan mengasah batin kita di Ramadan dan mempertahankan setelah Ramadan nantinya, Ustadz? Monggo, Ustadz. Ini bisa jadi satu materi kembali. Pertanyaan Pak Anas memang luar biasa, barakallah. Ya, memang Nabi, kalau kita lihat gitu Bapak Ibu dan sahabat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aktivitas Ramadan itu persis seperti halnya aktivitas orang yang menunaikan ibadah haji. Karena di stimulus di ibadah haji itu semangat ibadahnya, nilai pahalanya A, B, C. Begitupun sebaliknya, dalam momentum Ramadan itu distimulus dengan nilai pahala, maka semangat orang melaksanakannya. Tapi yang terpenting kata Nabi ketika beliau menyampaikan khutbatul wada, posisinya di pertengahan Jabal Rahmah. Ya, jadi sunnah Nabi itu naik nggak sampai puncak. Apalagi sampai mengukir di puncak namanya Tono Loftini Forever gitu. Ya, itu tidak perlu, tapi Nabi hanya sebatas naik pertengahan Jabal Rahmah. Di situ beliau menyampaikan, famadza ba'dal hajj, setelah haji ini kalian mau ngapain? Kalau pertanyaan itu kita tarik pada momentum Ramadan, mendekati akhir Ramadan, famadza ba'da Ramadan, setelah Ramadan ini Anda mau ngapain? Yang perlu kita garis bawahi, Allah itu memberikan konsep yang sangat mahal. Dalam Quran surah Al-Insyirah 2 ayat terakhir. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, hidup kita ini layaknya bergerak. Ya, tidak mau bergerak maka mati dalam kehidupan. Ya, Allah memang mengajarkan kepada kita harus bergerak. Maka dalam setiap pergerakan jangan lupa menyusun terlebih dahulu, plankan terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita masih punya konsep yang mahal yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Islam. Apa itu? Wa ila rabbika farghab. Serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya bisa berencana. Allah menentukan mana yang terbaik buat kita. Apa yang harus kita plankan pasca Ramadan ini? Minimal ada 3. Pertama, at-tarqiyah fil ibadah. Adanya peningkatan dalam kualitas ibadah kita. Yang tadi barangkali sobat pintar duhanya 2 rakaat, tambah lagi menjadi 4. Tambah lagi barangkali ya qiyamul lailnya yang hanya 8 rakaat, tambah lagi, dan begitu seterusnya. At-tarqiyah fil ibadah. Yang kedua, setelah adanya at-tarqiyah maka al-mudawamah fil ibadah. Continue dalam beribadah. Ya, karena Nabi mengingatkan, ini nasihat Nabi kepada Abu Darda, khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik aktivitas ibadah itu adalah berkelanjutan walaupun sedikit.
Ya, jangan sedikit-sedikit, artinya ibadah sedikit. Sebaliknya, kalau Nabi itu adalah sedikit-sedikit ibadah. Ya, makanya beda kita dengan Nabi itu sedikit. Ya, kita sedikit-sedikit makan, Nabi sedikit makan, gitu ya. Yang ketiga adalah al-istiqomah fil ibadah. Istiqomah itu diambil dari akar kata qoma. Qoma itu artinya sempurna. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu sorof ini ala waznin istaf'ala, maka konsekuensinya ditambah menjadi istiqomah atau istaf'ala gitu, istif'al, wazn istif'al. Maka maknanya adalah meminta kepada Allah agar disempurnakan, karena kalau mengukur kemampuan kita tidak mampu melaksanakan semua beban ibadah. Ya, tapi kalau kita meminta kepada Allah agar disempurnakan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ya, barangkali ini Barakallah, sobat pintar yang luar biasa. Berarti kita tingkatkan kuantitas, dan tentunya istiqomah dalam pelaksanaannya. Katanya itu kunci dalam rangka kita mengambil hikmah di bulan Ramadan ini. Sobat pintar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan diberikan oleh Allah tentunya bukan untuk Allah, tetapi diberikan untuk hambanya karena rasa rahmat dan rahimnya kepada kita semuanya. Maka disitulah peluang kita sebagai hamba untuk bisa meraih prestasi yang puncak dan yang terbanyak, yang tentunya itu menjadi bekal bagi kita semuanya. Dan tadi Ustadz Suirman sudah menyampaikan, mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita bisa semakin memperbaiki batin kita yang menjadi kunci kualitas kita dengan melalui peningkatan kuantitas ibadah, kontinuitas ibadah kita, dan istiqomah, sehingga kita diharapkan bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ini. Ustaz, kan ada satu malam yang memang ditunggu-tunggu, Ustaz, yaitu malam Lailatul Qadar, dan itu kayaknya yang menjadi bagian siapapun yang menjadi manusia, apalagi yang tadi kategori beriman, ingin mendapatkannya. Dan itu salah satu barangkali juga, Ustaz, bekal batin bagi kita manusia, Ustaz. Sebelum nanti di akhir, Ustaz, dengan doa, kira-kira, Ustaz, bagaimana biar sobat-sobat pintar tuh memanfaatkan momen untuk bisa meraih Ramadan melalui Lailatul Qadar, Ustaz. Monggo, Ustaz, dipersilakan, Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaannya udah masuk 2 materi ya. Masya Allah, Lailatul Qadar, maka Nabi mengingatkan di kalangan sahabat-sahabatnya, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kita diminta untuk mengintai. Ya, layaknya mengintai itu seperti halnya tadi sahabat Abdullah bin Amr bin As, itu tidak ada waktu istirahat, ya diintai. Karena layaknya ya, seseorang kalau ada waktu istirahatnya itu bukan mengintai namanya, diintai terus-menerus. Maka konsekuensi kata Nabi itu di tepatnya adalah di 10 malam terakhir. Makanya manfaatkan ketika kita punya kesempatan untuk bisa berinteraksi. Cuma mungkin para ulama-ulama yang sudah pernah meraih itu, satu titik pesan. Satu, kami punya guru namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ya, beliau menyimpulkan begini. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kalau kita kaitkan bahwa momentum Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Kalau merujuk kepada surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu-nya itu dhamir yang kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Maka manfaatkan di 10 malam terakhir itu untuk lebih optimal lagi, maksimal lagi interaksi dengan Al-Quran. Jadi bukan hanya sebatas menghatamkan yang diminta, padahal Ramadan itu hadir, unzila fihil Quran, ya kita suruh diminta untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bukan sebatas menghatamkan saja, tapi apa? Hudan linnas. Sebaliknya jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, wa bayyinati minal huda, dan bahkan sebagai keterangan dari sebuah petunjuk itu. Makanya siapapun di antara kita profesi sebagai pelajar, maka hadirkan ayat-ayat terkait bagaimana untuk menghadirkan semangat dalam belajar. Bahkan kalau perlu bagaimana nazom-nazomnya para ulama,
atau enggak diwan-diwannya. Salah satu diantaranya kami waktu masih di pesantren dulu ada diwan Imam Syafi'i mengatakan ya bahwa silakan bersungguh-sungguh dalam belajar, sebab orang yang bermalas-malasan itu maka mereka sudah komitmen untuk meraih sebuah kegagalan dalam kehidupannya. Maka bagi pelajar hadirkan ayat-ayat terkait masalah Al-Quran berbicara tentang bagaimana prosesi semangat dalam belajar. Pendidik pun juga demikian. Maka insya Allah wa bayyinatin minal huda. Keluar dari Ramadan maka Al-Quran itu akan membimbing kita menjadi apa? Furqan, ya, berbeda dari orang-orang yang biasanya. Ya, barangkali ini tips yang untuk meraih Lailatul Qadar ya. Dan insya Allah nanti akan ditambahkan oleh guru kita Pak Anas. Masya Allah, Sobat Pintar rahimakumullah, luar biasa. Lengkaplah sudah kajian kita pada saat ini, Sobat Pintar semuanya, bagaimana mengasah batin kita untuk bisa menjadi manusia-manusia yang disayang Allah, dan nantinya tentunya kita bisa mendapatkan Jannatun Naim yang kita impi-impikan semuanya. Dan tadi sudah disampaikan, dan Ramadan ini sebagai bulan keberkahan, rahmatnya dari Allah kepada kita semuanya bisa kita manfaatkan bersama untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mutakin. Ustaz, alhamdulillah atas tausiahnya Ustaz, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, wabil khusus pada Sobat Pintar semuanya. Dan untuk mengakhiri Ustaz, mudah-mudahan untuk keberkahan acara ini mohon Ustaz bisa memimpin doa untuk kita semuanya dan sobat-sobat pintar di mana berada. Harapannya mudah-mudahan kita bisa sukses menjalani Ramadan ini dan kita berharap Allah beri kesempatan lagi bisa mendapatkan Ramadan berikutnya. Amin. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Pak Anas. Sobat Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak bagi Anda yang berada di rumah bisa mengaminkan dengan amin yang ikhlas karena ini puncak dari ibadah kita pada sore hari ini. Salam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Duhai Allah, mampukan kami untuk terus mengoptimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Penuh dengan kedamaian, keselamatan, dan motifnya tidak lain adalah iman, sehingga Engkau menetapkan kami menjadi orang-orang yang muttaqin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, Anta Rahmanur Rahim, Kau Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami selaku pendidik, sehingga kami dapat mendidik putra-putri kami dengan penuh rasa kasih sayang. Limpahkan kasih sayang-Mu pula kepada putra-putri kami, sehingga mereka dapat mencintai kedua orang tua serta guru-gurunya dengan penuh rasa kasih sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin dan ya rabbal alamin. Allah. Amin. Sobat Pintar yang berbahagia, demikian tadi Ustadz menyapa pada episode saat ini. Tentunya saya dan Ustadz Jerman apabila ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Barakallah. Alhamdulillah Ustadz. Barakallah. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya doa yang dipanjatkan, berakhir pula acara Ustadz Menyapa pada hari ini. Akan ada lagi Ustadz Menyapa di hari Jumat, jadi pastikan kalian menyaksikan. Insya Allah berjumpa kembali, semoga Allah memberikan kelembutan hati untuk menerima pesan kebaikan untuk kita semua. Kami pamit, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.